salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mujib selaku fasilitator kelas 14, kepada yang terhormat Bapak Minarto selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rangkaian dari supervisi akademik, yaitu dari tahapan pertama yaitu pra-observasi. Pada kegiatan ini saya akan didampingi oleh Bu Devita Ayusdanti selaku guru agama Islam di SMP Negeri 4 Siliragung. Berikut kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Aza gimana? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Devita, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini merupakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan diri untuk meningkatkan performa pembelajaran Bu Devita untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, jadi dalam rangkaian supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Devita. Yang pertama yaitu nanti pra-observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan tahapan yang pertama yaitu pra-observasi. Jadi hari ini kita akan mengobrol nih bersama, berbincang dengan Bu Devita terkait dengan persiapan Bu Devita saat supervisi nanti. Nah, baik Bu Devita, dari obrolan kita hari ini apa yang diharapkan oleh Bu Devita? Baik, terima kasih Pak Aza. Jadi yang saya harapkan dari obrolan hari ini itu saya harapkan bisa saling bertukar pengalaman ya. Kemudian mungkin bisa saling bertukar pendapat yang mana bisa menjadi bahan saya untuk mengajar besok. Baik, jadi dari obrolan ini Bu Devita berharap kita bisa saling bertukar pengalaman ya, pendapat dan untuk kegiatan besok begitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Devita udah siap untuk melakukan supervisi akademiknya? Mungkin di sini saya siap untuk melakukan supervisi itu lusa. Oke, baik. Jadi Bu Devita siap melakukan supervisi itu lusa ya? Lusa. Nah, kalau boleh tahu ini Bu Devita, kira-kira besok mau melakukan supervisi di kelas berapa dan mau mengambil materi apa ini? Ya, untuk melakukan supervisi, insya Allah saya akan mengambil kelas 8 yang mana materinya berkaitan dengan mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram ya. Iya. Jadi observasi nanti di kelas 8 dan mengambil materi makanan halal dan haram. Iya. Itu. Nah, dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Devita apa ini? Ya, mungkin tujuan yang pertama itu yaitu inginnya anak-anak itu mengetahui mana yang dimaksud dengan makanan yang halal dan bisa membedakan antara makanan halal dan haram. Kemudian anak-anak juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis makanan di lingkungan sekitar, mana yang termasuk haram dan mana yang termasuk halal. Gitu, Bu. Oh iya. Jadi tujuan pembelajaran Bu Devita itu anak-anak bisa mengenali mana makanan haram dan mana makanan halal. Juga mengidentifikasi di sekitarnya, Iya, di lingkungan. sekitar. Itu mana sih yang makanan halal dan mana makanan haram. Baik. Nah, tentunya untuk mencapai pembelajaran tersebut Bu Devita perlu melakukan persiapan pembelajaran ya. Kira-kira persiapan pembelajaran apa yang sudah Bu Devita siapkan untuk yang itu? Seperti biasa Bu ya, karena kita adalah pendidik, pengajar, mungkin yang selalu disiapkan itu yang pertama ada RPP terlebih dahulu. Kemudian bahan ajar apa yang pas untuk bisa diterapkan dalam materi ini. Kemudian berikutnya mungkin ada evaluasi atau tugas seperti LKPD seperti itu Bu, atau dan juga nanti bahan ajar tentunya yang paling utama. Iya, persiapannya sudah sangat lengkap ya Bu, ada RPP, LKPD, media belajar, bahan ajar, dan lainnya. Baik Bu Devita, nah kira-kira dalam pembelajaran nanti adakah kesulitan dalam penyampaian materi atau yang berkaitan dengan mengkonsumsi makanan halal dan haram tadi? Iya, mungkin kesulitan yang saya hadapi yang pertama mungkin karena ini adalah sesuatu hal yang real atau ada di lingkungan sekitar kita, jadi anak-anak itu
terkadang tingkat pemahamannya itu tidak sama Bu Aza ya. Jadi ada yang cepat menangkap, kemudian ada juga yang agak sulit gitu ya. Jadi ketika saya mau menyampaikan itu perlu saya lihat satu persatu kira-kira media apa yang cocok saya terapkan pada anak-anak yang bisa dipahami semuanya. Jadi mungkin ketika saya masuk ke kelas, saya lihat dulu apakah anak-anak ini sudah siap ketika menerima materi tersebut. Bagus sekali. Jadi dari apa yang Bu Devita sampaikan ini berarti berkaitan dengan kesiapan anak-anak dalam belajar. Bu Devita melihat dari tingkat kepemahaman anak-anak ini, karena setiap anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Betul. Terkait dengan kesiapan belajar murid, pastinya Bu Devita sudah memiliki strategi atau model pembelajaran yang tepat atau metode yang tepat digunakan untuk pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira Bu Devita mau menggunakan yang mana ini? Ya, yang pertama mungkin saya menyiapkan bentuk media pembelajaran itu berupa gambar ya, berupa gambar yang saya bisa perlihatkan kepada anak, ini loh bentuk makanan haram. Kemudian juga bentuk makanan halal seperti ini. Kemudian mungkin saya bisa menampilkan video pembelajaran secara real bahwa di masyarakat itu banyak sekali makanan yang haram yang mereka belum ketahui. Terus mungkin pada akhirnya nanti kalau memang tingkat pemahaman mereka belum sampai maksimal, saya bisa mengajak mereka untuk melihat sekitar atau lingkungan sekitar berkaitan dengan makanan halal dan halal. Ya, bagus sekali Bu. Jadi di sini Bu Devita nanti akan menggunakan gambar gitu ya, biar anak-anak lebih mudah memahami. Iya. Atau Bu Devita juga bisa menampilkan video-video tentang makanan halal dan haram. Serta kalau memungkinkan juga Bu Devita nanti akan mengajak anak-anak untuk berkeliling sekitar lingkungan sekolah untuk mengenali mana makanan haram dan mana makanan halal. Oke, nah di sini pembelajaran yang sudah Bu Devita lakukan sudah sangat bervariasi, sudah sesuai dengan kegiatan belajar mengajar ya, atau kemudian Bu Devita juga sudah mempersiapkan kebutuhan muridnya. Nah, dalam pembelajaran ini apa yang sudah Bu Devita lakukan sudah dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana Bu Devita sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Bagus sekali Bu Devita. Nah, sampai saat ini apakah Bu Devita merasa ada persiapan yang masih kurang? Mungkin masih ada beberapa yang belum lengkap Bu. Jadi sini mungkin persiapan yang harus saya lakukan yaitu melengkapi apa yang belum terlengkapi dalam pembelajaran ini. Baik Bu, jadi persiapannya sudah perlu ada perbaikan gitu ya, perlu dilengkapi seperti itu ya. Baik, sambil berjalan nanti kita lengkapi gitu ya. Baik Bu, berkaitan dengan supervisi akademik nanti erat kaitannya dengan kompetensi akademik ini ya Bu. Kira-kira dalam pembelajaran Bu Devita nanti kompetensi apa nih yang ingin Bu Devita kembangkan? Kompetensi mungkin yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada anak-anak itu dengan lebih mudah, jelas dan dapat dipahami oleh anak-anak. Karena memang saya dalam pendidikan agama ini lebih fokus kepada sosial emosional anak-anak Bu. Jadi seperti itu. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi di mana Bu Devita itu ingin bagaimana bisa menjelaskan ke anak-anak itu dengan jelas dan mudah dipahami oleh anak-anak, gitu ya. Oke, nah Bu, kira-kira strategi apa nih yang Bu Devita gunakan untuk bisa mencapai pengembangan kompetensi tersebut? Strateginya mungkin saya lebih banyak menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut. Kemudian mungkin saya juga menggunakan media ajar atau media pembelajaran yang cocok dengan materi makanan halal dan haram, yang mana kemudian dapat anak-anak aplikasikan atau lebih jelas mereka pahami. Oh ya, baik Bu, jadi saya lihat strategi Bu Devita itu sudah sangat bagus. Nanti saya akan membantu nih Bu Devita pada saat proses supervisi akademik, begitu ya Bu? Iya. Baik dalam kegiatan observasi nanti maupun setelahnya, yaitu pasca observasi. Nah, nanti kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya Bu, terkait perkembangan dari
kegiatan supervisi akademik ini. Iya. Kemudian nanti rencana pengembangan diri apa yang ingin Bu Devita targetkan ke depannya, itu bisa menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan ini. Baik Bu Azhar. Oke, terima kasih Bu Devita. Semoga kegiatan nanti bisa berjalan lancar tanpa halangan apapun ya. Iya. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Ya, terima kasih Bu Azhar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pra observasi kami. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pembicaraan sama kita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa, ya, berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Hari ini ada yang sudah masuk? Ada atau tidak ada? Siapa yang tidak masuk? Francisca. Kenapa Francisca? Banyak pokok-pokok suaranya. Nggak tahu. Ada yang tahu mungkin? Kenapa begitu orang? Namanya baca. Oke. Terus kemudian yang kedua, makanan yang kedua. Ini apa ini? Apa namanya? Jantokol. Ini bentuknya gimana? Air laut. Ini makanan halal atau haram? Dari kedua gambar ini, kira-kira ciri khasnya apa tadi? Maksudnya perbedaannya. Kalau tadi kalian mengatakan ini makanan halal, terus yang ini makanan halal. Kira-kira apa yang membedakan itu? Yang ciri banyak pokok-pokok suaranya. Nggak tahu. Ada yang tahu mungkin? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mujib MPD selaku fasilitator kelas 14, kepada yang terhormat Bapak Minarto SPD MT selaku pengajar praktek kelas 14B, kepada yang terhormat Bu Devita selaku rekan saya di SMP Negeri 4 Siliragung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Devita. Waalaikumsalam Bu Azhar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya Bu Azhar? Saya baik juga. Ya baik Bu Devita, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa kita hari ini akan melakukan salah satu tahapan nih dari kegiatan supervisi akademik, yaitu pasca observasi, di mana yang sebelumnya kita sudah melakukan tahapan yang lainnya, yaitu pra observasi dan observasi. Ya baik Bu Devita, nih saya ingin bertanya dulu, dari obrolan kita hari ini nih, apa yang diharapkan dari Bu Devita? Terima kasih. Jadi yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini, kita dapat berbagi pengalaman sharing dari apa yang sudah saya lakukan kemarin, kemudian mungkin bisa berbagi pengalaman, terus mungkin ada yang kurang atau perlu diperbaiki dari pengajaran saya kemarin. Baik, jadi untuk kegiatan kita hari ini, obrolan kita hari ini, Bu Devita mengharapkan nanti kita bisa sharing gitu ya Bu, terkait dengan kegiatan kemarin waktu pembelajaran itu. Baik, Bu Devita, terkait dengan pembelajaran sebelumnya, bagaimana nih perasaan Bu Devita setelah melakukan pembelajaran itu? Ya, alhamdulillah dari pembelajaran kemarin saya sudah merasa lega ya Bu ya. Karena mungkin dari persiapan sudah matang, kemudian ketika proses pembelajaran itu berlangsung dengan sangat ceria, anak-anak antusias. Kemudian juga saya menggunakan beberapa media yang membuat anak-anak itu bersemangat mengikuti pelajaran. Luar biasa sekali. Jadi Ibu Devita itu merasa senang sekali ya, karena proses belajarnya menarik, anak-anak senang gitu ya Bu.
Oke, nah Bu Devita, menurut Bu Devita terkait dengan proses pembelajaran kemarin, apakah yang Bu Devita lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya, yang mungkin sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, sesuai dengan rencana pembelajaran. Cuman ada beberapa hal yang mungkin kurang lengkap, seperti ada beberapa media yang mungkin membuat anak-anak itu kurang bisa memahami. Nah, dari situ saya juga bisa menggunakan media konkret atau media nyata sehingga anak-anak bisa lebih memahami. Ya, baik. Jadi Bu Devita menggunakan media konkret ya. Kemarin saya juga melihat waktu observasi Bu Devita mengajak anak-anak keliling gitu ya untuk mencari mana sih makanan yang halal dan makanan yang haram langsung gitu ya Bu. Oke, baik, luar biasa. Nah, sekarang terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh Bu Devita? Ya, dari pembelajaran kemarin sudah 90% hampir mencapai tujuan pembelajaran. Bagus, luar biasa, sekarang sudah hampir sempurna begitu ya Bu. Iya. Nah, ini dari pembelajaran yang Bu Devita lakukan kemarin pasti ada hal-hal baik nih yang Ibu dapatkan, atau ada hal-hal yang menurut Bu Devita perlu diperbaiki dalam pembelajaran kemarin. Ya, mungkin yang hal-hal baik yang dapat anak-anak dapatkan itu mereka dapat membedakan mana makanan halal dan haram secara langsung. Terus kemudian mungkin yang perlu saya perbaiki, saya perlu menerapkan ini belum menerapkan sistem diferensiasi Pembelajaran. Iya, jadi belum ada pemetaan atau apa itu namanya yang awal kesiapan belajar seperti ini. Oh iya, jadi Bu Devita merasa kalau belajar itu sudah ada kayaknya sudah bisa ya Bu, dan kekurangannya mungkin dalam pemetaan kesiapan belajar anak-anak. Baik. Nah, terkait dengan pengembangan diri nih Bu Devita. Bu Devita tadi kan merasa ada yang kurang di anak-anak terkait dengan perbaikan pembelajaran sebelumnya. Kira-kira nanti Bu Devita ingin melakukan apa agar ada perbaikan dalam pembelajarannya nanti? Mungkin yang utama ya tadi Bu ya, perlu adanya pemetaan dulu supaya anak-anak itu saya bisa lebih fokus dan maksimal dalam memahami apa ya namanya itu, tingkat anak-anak, pemahaman anak-anak, kemudian tingkat bagaimana supaya anak-anak itu bisa memahami materi. Ya, memang setiap anak itu punya karakter beda, tingkat pemahamannya juga berbeda, seperti itu ya Bu. Nah, nih kira-kira Bu Devita, nah tadi kan Bu Devita mau nanti melakukan perbaikan lah ya. Iya. Kira-kira mau dilakukan kapan nih Bu? Dan mungkin Bu Devita punya target waktu untuk mencapainya? Ya mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan ya Bu, mungkin bisa dilakukan dengan pengembangan diri melalui platform Merdeka Mengajar seperti itu. Mungkin juga dapat melakukan aksi nyata dalam waktu 1 atau 2 bulan. Baik, memang pemerintah itu sudah menyiapkan juga platform Merdeka Mengajar yang dimana di dalamnya itu banyak sekali ya Bu modul-modul yang bisa kita gunakan untuk pengembangan diri. Luar biasa, bagus sekali. Nah, Bu Devita, terkait dengan itu apa sih yang memotivasi Bu Devita, atau siapa sih yang memotivasi Bu Devita untuk melakukan perubahan itu? Ya, yang pertama tentunya anak didik ya atau murid, karena mereka adalah sumber utama atau inspirasi utama untuk melakukan kegiatan apapun. Kemudian dukungan dari Bapak Ibu guru serta rekan-rekan siswa. Jadi yang memotivasi Bu Devita itu adalah anak-anak. Bagaimana nanti Bu Devita bisa memberikan yang terbaik ya, bisa memberikan hal yang positif untuk anak-anak. Baik Bu Devita. Nah, semoga nih saya harapkan apa yang Bu Devita ingin lakukan itu bisa terlaksana, kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar pembelajarannya, bisa lebih baik lagi, dan semoga bisa 100% ya pembelajaran nanti Bu. Namanya kita kan juga harus terus belajar begitu. Baik Bu Devita, saya kira ucapan kita cukup sampai di sini. Nanti kalau kita ada waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrolin tentang perkembangan Bu Devita nih, udah sampai mana nanti setelah belajar di platform Merdeka Belajar. Baik, terima kasih Bu Devita. Assalamualaikum. Sama-sama. Pak. Baik, saya bantu untuk istilahnya menerjemahkan ya. Jadi yang disampaikan Bu Devita tadi luar biasa juga. Kemudian itu namanya asesmen diagnostik. Jadi di awal kita memetakan anak dari
cara belajar anak, kemudian dari kemampuan anak, kemudian juga mungkin dari motivasi anak, sehingga nanti Bu Devita di kelas itu bisa. Kadang-kadang dalam satu kelas itu cara mengajar kita harus berbeda, karena anak kalau sifatnya motorik itu harus dengan menggunakan demonstrasi dan lain sebagainya. Tapi semuanya dari perjalanan Bu Devita yang disampaikan tadi, dari percakapan tadi, itu dari begitu ya. Lanjutkan, dikembangkan, kalau perlu ditularkan ke teman-teman yang lain. Mungkin itu. Iya, terima kasih Pak. Demikian percakapan pasca observasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.